Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu termasuk rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Paling tidak dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah mail pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan ekspresif, dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Selain Melayu pasar, terdapat pula istilah dengan Melayu tinggi. Pada masa lalu, Melayu tinggi digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaan bahasanya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Pemerintah kolonial Belanda yang menganggap kelenturan Melayu pasar mengancam keberadaan bahasa dan budaya. Belanda berusaha meredam dengan mempromosikan bahasa Melayu tinggi, di antaranya dengan menerbitkan karya sastra dalam bahasa Melayu tinggi oleh Balai Pustaka. Tetapi bahasa Melayu pasar sudah terlanjur diambil oleh banyak pedagang yang melalui Indonesia. Penamaan istilah bahasa Melayu telah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Prasasti-prasasti ini ditulis dengan aksara Palawah atas perintah Raja Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang berjaya pada abad ke-7 dan ke-8. Wangsa Selendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu kuno di Jawa Tengah. Kepingan Tembangga Laguna yang ditemukan di dekat Manila juga menunjukkan keterkaitan wilayah ini dengan Sriwijaya. Awal penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana, pada Kongres Nasional Kedua Jakarta, dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Bahasa Melayu di Riau dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia atas beberapa pertimbangan, yaitu jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku bangsa dan puak lainnya di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan puak atau golongan mayoritas di Republik Indonesia. Selanjutnya, bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu Riau. Ada tingkatan bahasa halus, biasa, dan kasar yang digunakan untuk orang yang berbeda dari segi usia, derajat maupun pangkat. Bila pengguna kurang memahami budaya Jawa, ia dapat menimbulkan kesan negatif yang lebih besar. Selanjutnya yaitu bahasa Melayu Riau yang dipilih bukan bahasa Melayu Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Maluku, Jakarta atau Betawi, ataupun Kutai dengan pertimbangan pertama, yaitu yang pertama, suku Melayu berasal dari Riau. Sultan Malaka yang terakhir pun lari ke Riau selepas Malaka direbut oleh Portugis. Kedua yaitu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu Riau yang paling sedikit terkena pengaruh misalnya dari bahasa Tionghoa, Hokkien, Teochew ataupun bahasa lainnya. Penggunaan bahasa Melayu bukan hanya terbatas di Republik Indonesia.
pada tahun 1945 penggunaan bahasa Melayu selain Republik Indonesia yaitu Malaysia, Brunei dan Singapura. Pada saat itu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu diharapkan negara-negara di kawasan Malaysia, Brunei dan Singapura bisa ditumbuhkan semangat patriotik dan nasionalisme negara-negara jiran di Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.